Setelah kita membuat sebuah rangkaian simulasi tentang pengendalian motor dengan bantuan tombol, ya, kemudian kita belajar tentang penulisan programnya, ini saatnya kita tes program yang telah kita tulis untuk kita simulasikan pada Proteus. Oke, coba Anda buka file yang Anda simpan, ya, pada hard disk Anda tentang pengendalian motor dengan menggunakan tombol. Nah, atau Anda bisa mengambilnya dari halaman membership, ya. Di situ Anda download saja filenya, kemudian Anda buka di komputer, maka Anda akan tampil di komputer Anda file semacam ini, skema rangkaian semacam ini. Ya, kita double klik saja atau mensimulasikan sistem. Kita double klik saja di microcontrollernya, kemudian klik tombol ini. Kita cari motor DC dengan tombol. Klik OK. Ya, setelah itu untuk mensimulasikannya, maka kita debug saja. Klik menu debug, pilih execute. Coba perhatikan, di sini motor diam karena apa? Karena sesuai dengan kondisi ketiga, yaitu tombol 1 tidak ditekan, tombol 2 tidak ditekan, maka motor akan diam atau mati. Dan ini sama dalam keadaan off semua. Nah, kemudian kondisi kedua, yaitu pada saat kondisi keempat kita cek, tombol 1 tidak ditekan, tombol 2 ditekan, maka mati, motor itu mati. Tombol 1 tidak ditekan, ketik dalam off, tombol 2 ditekan, dalam keadaan on. Ya, motor tetap mati, tidak bekerja. Selanjutnya, kita coba kondisi ketiga, yaitu kondisi pertama, yaitu tombol 1 ditekan, tombol 2 ditekan. Maka motor akan berputar maju. Coba benar atau tidak? Keduanya ditekan, berarti dalam keadaan on semua, seperti ini. Motor berputar ke searah jarum jam atau berputar maju. Jadi sistem ini bekerja, ya. Kemudian kita coba lagi yang terakhir. Tombol 1 ditekan, tombol 2 tidak ditekan. Maka motor akan berputar mundur. Tombol 1 ditekan, tombol 2 tidak ditekan. Berarti tombol 1 ditekan berarti dalam keadaan on, tombol 2 tidak ditekan. Berarti kita kembalikan ke off. Seperti ini. Coba perhatikan. Ya, motor berputar dengan arah sebaliknya. Oh, ya, berarti sistem kita bekerja, ya, sesuai dengan keinginan kita. Kondisi ini tidak jauh berbeda manakala Anda setelah ini Anda praktek dengan komponen elektronik yang sebenarnya. Oke, sistem tidak jauh berbeda, cara kerjanya seperti ini. Ya, sampai di sini tutorial saya. Terima kasih. Setelah Anda melihat video tutorial tadi, misalkan Anda ingin paham bagaimana cara membuat sistem microcontroller, program sistem microcontroller, ya, interface dengan LCD, dot matrix, dengan LED, dengan motor DC, motor servo, motor stepper, LCD, pembuatan voltmeter digital sederhana, dan masih banyak yang lain, ya. Anda bisa melihat semua materi video tutorial itu pada my website, ya, pada website saya, ya, di sini nih, kursusmicrocontroller.com. Nah, di situ Anda akan mendapatkan banyak materi yang berhubungan dengan pembuatan program, pembuatan simulasi program yang dimulai dari pertama video tutorial tentang pembuatan flowchart. Tidak hanya itu, kita menjelaskan bagaimana cara membaca sebuah flowchart atau alur program yang telah kita buat. Kemudian setelah itu ada video tutorial untuk mencocokkan flowchart yang kita dari sebuah flowchart kita aplikasikan, kita wujudkan dalam sebuah penulisan program, ya, dalam
ya, sehingga didapatkan sebuah script program, ya, script program. Nah, tidak hanya itu, di video tutorial tentang penulisan program itu kita jelaskan secara detail alur programnya, kemudian juga maksud dari setiap script, ya, atau kelompok script program, ya, sehingga Anda akan paham, benar-benar paham seperti itu. Setelah itu barulah kita simulasikan dengan Proteus. Dan perlu Anda ketahui bahwa Proteus itu adalah sebuah miniatur kecil dari sebuah hardware, perangkat hardware yang akan kita buat. Jadi hasil dari simulasi Proteus tidak jauh berbeda dengan ketika Anda nanti membuat hardware-nya. Oke, seperti itu. Jadi kalau memang Anda tertarik dengan tawaran saya, silakan Anda lihat-lihat dulu ke my website, ya, di kursusmikrocontroller.com, ya. Ya, sampai di sini tutorial saya. Terima kasih.